Waktu itu kebetulan aku yang ngerawat, terus tiba-tiba dia mimisan banyak. Panik banget. Aku sama temanku bawa ke klinik, terus besoknya udah nggak ada. Punya moto yang termasuk cita-cita saya juga, come as handler, live as commander. Mungkin itu Mbak. Hai sahabat BC, kembali lagi bersama saya Rial Wali dalam podcast Bisikin, bincang informasi terkini. Kali ini saya membawa dua narasumber yang sungguh luar biasa, Bang Andrew dan juga Mbak Dian. Oke, agak kaget mungkin ya karena di sini ada penonton bayaran ya. Oke, perkenalkan secara singkat dulu dong Bang Andrew. Siapa namanya dan menjadi apa nih? Izin memperkenalkan diri, nama saya Andrew Parulian. Saya adalah salah satu instruktur senior di unit anjing pelacak, bea dan cukai. Oke, selanjutnya Mbak Dian. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dian Ayu Permani. Saya di sini sebagai pawang tingkat 2. Oke, nah Bang Andrew ini berhasil menciptakan metode pelacakan baru agar instruktur unit K9 mampu menjadi setara dengan instansi internasional lainnya melalui program Litbangsi Patrol Dog, Litbang Border Dog, dan Marker Training, betul? Betul. Luar biasa. Tepuk tangan lagi dong. Selanjutnya nih, Mbak Dian ini berhasil menjadi unit K9 dengan tangkapan terbanyak tahun 2022. Luar biasa. Sungguh pegawai K9 yang berprestasi ya. Nah, kali ini juga saya ditemani oleh satu narasumber spesial, Andrew. Oke. Andrew ini lahir 9 Agustus 2014 dan masih aktif dan prestasinya berhasil mengungkap 3,4 ganja sekaligus 1,0375 ton metamfetamin dan 1,6225 ton metamfetamin di Batam. Betul, Mas? Betul. Betul? Betul. Nah, kalau misalnya nih sebelum kita memasuki pertanyaan inti ya. Ini kan Andrew ini udah 10 tahun nih, Yap. usia anjing nih ya kan. Kalau misalnya secara manusia ini sekitar berapa ya? Dikali 7 aja Mbak. Dikali 7 berarti sekitar 70 70 tahun. tahun. Dia masih mengabdi kepada negara, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Andrew. Andrew, kamu kucuk Andrew. Gitu kan ya. Nah, menurut Bang Andrew sendiri, kenapa sih ada unit K9 di Bea Cukai? Pentingnya apa sih? Kenapa ada unit K9 di bea cukai? Saya melihat ada parameter-parameter di pengawasan yang sangat membutuhkan kemampuan khusus anjing pelacak. Tugasnya unit K9 untuk saling melengkapi lah dengan unit-unit pengawasan lain dalam upaya pencegahan penyelundupan narkotika. Gitu. Nah, kalau menurut Mbak Dian sendiri nih, apa tugas unit K9 dan juga handlernya nih? Ya, mungkin tambahan selain tadi juga kita ada kegiatan sosialisasi. Biasanya kan kita kayak ada custom goes to school, misalnya kita dilibatin kan bareng sama misalnya sama teman-teman laboratorium. Terus kita juga ada perbantuan pelacakan dari APH lain atau Satker biasanya. Sama kita juga ada latihan-latihan juga sama unit K9 lain juga. Terus buat handler sendiri ya sebenarnya buat kalau misalnya kita bilangnya mereka sebagai alat pendeteksi narkotika, berarti kita sebagai operatornya aja gitu. Ini sih sebenarnya. Tuh. Nah, bedanya unit K9 di Bea Cukai dengan unit K9 di unit-unit yang lain tuh apa sih? Unit K9 bea cukai saat ini fokusnya narkotika Mbak. Selain narkotika kita juga punya K9 yang punya kemampuan untuk mendeteksi mata uang. Cuman kayaknya seru juga kalau kita punya anjing pelacak yang mampu untuk mengendalikan massa. Mungkin seru juga kali ya kalau. Seru ya, gitu kan. Huru hara gitu ya. Nah, Bang Andrew dan juga Mbak Dian, kira-kira kalau misalnya di unit K9 ini, pulangnya nih jam 5 teng gitu, berangkat setengah 8, pulang jam 5 kayak ASN pada umumnya, atau enggak sih? Enggak lah. Enggak ya? Iya, enggak Mbak. Tadi itu berdasarkan manajemen resiko ya. Tadi pada kita melakukan operasi di kargo laut, kargo udara, terminal penumpang internasional. Ini kan mereka 24 jam nih kemungkinan bekerjanya. Otomatis kita juga mengatur shift
nggak cuman office hour, tapi nanti ada operasi pada saat jam-jam teman-teman lagi tidur juga kita melakukan operasi. Iya juga, bahkan Sabtu Minggu hari libur besar nasional juga kerja gitu ya. Tetap standby on call. Apalagi kita mulai kegiatan pagi banget ya Bang ya. 5:30 udah mulai keluarin Andro. Ngajakin pupip, terus ngasih makan, bersihin kandang, jogging. Tapi kita ada liburnya juga. Oh, ada liburnya juga ya. Jadi lebih diatur liburnya nggak harus tanggal merah atau di weekend gitu. Oh gitu, jadi sistemnya sih, cuman kita tetap standby 24/7 gitu ya. Nah kalau misalnya nih, di pemeriksaan di bandara sendiri, apakah semua orang yang datang ke Indonesia tuh diperiksa sama unit Kinan? Atau nanti tiba-tiba sahabat BC, kayaknya aku mau diperiksa nih, atau kayaknya kemarin waktu pulang dari luar negeri nggak diperiksa gitu. Ya. Mungkin nggak mungkin semua dilakukan pemeriksaan ya Mbak. Jadi kita pakai manajemen risiko. Jadi berdasarkan manajemen risiko, kita melakukan pelacakan terhadap pesawat yang berdasarkan analisa kita itu berasal dari negara sumber narkotika ataupun berasal dari negara transit, begitu. Jadi secara tidak langsung tuh berdasarkan risk management risiko juga ya. Betul. Nah karena Bea Cukai sendiri nggak hanya menggunakan Kinan juga, menggunakan X-ray atau mungkin juga pengawasan intelijen juga ya. Ya betul, analisa, profiling maupun X-ray juga. Oh, oke. Nah juga saya ini penasaran nih ya, kan Mbak Dian ini berhijab nih, memegang handler anjing gitu ya. Ada nggak sih kira-kira komentar negatif atau mungkin ada sentilan-sentilan gitu, mungkin boleh diceritain nggak sih Mbak? Banyak sih Mbak yang kayak gitu-gitu. Biasanya sih dari dalam ataupun dari luar kita pasti ada yang kayak gitu sih. Kayak kalau misalnya paling banyak sih di terminal penumpang ya Mbak ya. Karena kan banyak yang Karena belum paham ya. iya nggak mau, takutnya kena jilat lah, kena apa. Padahal kan kita enggak ya. Kita tuh enggak jilat, kayak cuman lewat aja, cuman mencium aja. Banyak sih yang ngomong-ngomong kayak gitu. Emang nggak haram. Sebenarnya kan nggak dimakan ya Mbak ya. Itu kan cuma najis aja ya, nggak dimakan ya. Benar, najis cuma bisa disucikan. Bisa disucikan juga sesuai dengan masternya yang dipercaya masing-masing sih. Ini gitu aja. Oh, jadi gitu ya guys, jangan sampai ada nih sentimen-sentimen negatif. Kan Mbak Dian ini sedang bekerja dengan K9-nya. Nah, Bang Andrew nih, apa aja sih jenis K9 di Bea Cukai? Ras paling banyak itu kita punya Labrador Retriever, kita punya Pointer, ada juga Belgian Malinois, ada juga Jack Terrier, terus Springer Spaniel, dan yang terakhir kita punya satu itu Border Collie. Oh, Border Collie. Oke. Nah, kira-kira perawatan di K9 itu ada treatment khusus nggak sih untuk menjaga fisik dan mental? Kita sebagai manusia kan ada perawatan khususnya ya kan. Kalau untuk anjingnya sendiri? Kalau perawatan fisik nanti mungkin Dian yang mentalnya ya. Jadi mungkin kalau perawatan fisik setiap hari handler tuh berkewajiban untuk melakukan grooming, terus jogging dengan anjingnya, pemeriksaan kesehatan mulai dari kepala sampai ekor. Paling itu aja perawatan fisiknya. Kalau perawatan mentalnya mungkin kegiatan welfare ya. Iya, Dia bisa welfare dijelasin. biasanya tuh kita ajakin mereka jalan-jalan Mbak. Karena kita Welfare itu, boleh dijelaskan welfare itu apa sih? welfare tuh sebenarnya kesejahteraan hewan juga ya. Kayak makanan, papan, sangat gampang papan gitu lah sebenarnya kalau manusia. Cuman kalau di anjing tuh ya ada mentalnya juga. Kita bisa ajakin jalan-jalan karena mereka butuh healing juga. Oh, betul healing juga ya. Jadi kita ajakinnya ke pantai karena kan mereka suka lari-lari, suka seru banget. iya, suka pantai juga sama kayak kita. Oke, sama. Jadi treatment K9 dengan kita sebagai manusia sebenarnya nggak jauh beda ya, karena pasti fisik juga mentalnya juga tetap dijaga. Karena Kita ada kolam renang juga sih. Jadi di sini pas ada hari kolam libur anjing dibawa main oleh handlernya ke kolam renang. seru banget ternyata ya jadi anjing K9. Maksudnya kayak kita rawat mereka sepenuh hati gitu ya. Betul? Tuh, Mbak. Oke. Mau ketawa boleh ketawa guys. Di belakang sudah mau ketawa guys, penonton bayaran saya. Nah, kita mau lanjut ke kuis dulu. Ya, Karena boleh. saya sudah punya properti yang sudah disiapkan oleh rekan-rekan saya. Kurangnya,
Sorry guys, gimmick ya. Mohon maaf ini mungkin sebagai teman-teman ini ya, panitia lebih proper lagi. Lepas ya, ini dari pernah, tidak pernah untuk dipegang. Oke. Ya, silakan. Nanti kalau menjawabnya kehadap ke kamera yang utama. Oke. Pernah atau nggak pernah kinenya ngambek dan nggak mau kerja? 1, 2, 3. Oke, pernah tuh. Boleh di-spill sedikit nggak? Ceritanya kayak gimana? Jadi anjing ini sama seperti manusia ya. Kadang dia punya bad mood. Ada kalanya dia tidak mau kerja, tidak mau keluar dari kandang, tidak mau keluar dari flybox. Padahal tujuan kita bawa mereka untuk bekerja sebenarnya di sisi mereka tuh ya buat bermain gitu Mbak. Ya kadang ada kalanya anjing ini nggak mau main sama kita juga gitu. Kalau gitu solusinya gimana tuh? Sebenarnya solusinya sih kalau kayak gitu Kita biarkan dia cuti dulu. Kalau manusia ada cutinya diajak healing dia. Healing dulu, diajak dulu biar gak stres gitu ya. Tapi misalnya kalau udah terlanjur nih Mbak, udah di tempat operasi ya biasanya kita take time dulu, kita sabar-sabarinnya dulu, disayang-sayang dulu, baru kalau misalnya dia udah siap nih, udah semangat lagi, udah kita encourage, udah mantep lah, udah siap operasi, gas kita baru mulai. Oke, jadi gitu teman-teman semuanya. Selanjutnya, pernah nggak kangen sama kinenya sampai ke bawah mimpi? 1, 2, 3. Wah, luar biasa. Teman-teman dong, saking sayangnya ke bawah mimpi, dalam mimpi kayak ayo gitu ya. Oh gitu gak ya mas. Gimana dong, ceritain dong mungkin mimpinya ngapain mas? Jadi mimpinya ngapain? Mimpinya, maksudnya mimpi dengan anjing itu waktu lagi apa, momentum apa gitu. Pernah ke bawah mimpi itu momentumnya tuh ketika anjing usianya sudah mulai pensiun pada saat umur 8 tahun kan anjing yang pensiun tuh dibawa balik ke Jakarta ya. Pada saat itu saya bertugas di Batam. Jadi karena setiap hari kita sudah ketemu, sementara di saat anjingnya pensiun ya nggak ada lagi nih. Setiap hari kita udah nggak ketemu lagi. Ya ada rasa juga kangen juga karena setiap hari kita sudah berinteraksi dengan anjing. Kayak udah bonding gitu ya, Iya. terasa dianggap anak sendiri gitu ya. Enggak ya. Terus selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya. Dia nggak ditanya. Oh, mau ditanya Mbak Dian? Sorry, skip. Mungkin mimpinya Mbak Dian bersama anjing ini waktu momentum apa sih Mbak? mereka nggak ada. Waktu mereka nggak ada maksudnya? Eh, Oh, mau nangis gak ada tisu lagi di sini? Ada tisu sebentar. kayak sempat merawat anjing-anjing yang Oh. Nonton. Ayo, di sini. Sebentar, nggak mau. Gak apa-apa. Ini tidak settingan ya guys ya. kayak anjing yang udah senior, udah Udah maksudnya udah tua gitu ya. iya waktu itu kebetulan aku yang ngerawat, terus tiba-tiba dia mimisan banyak. Aku sama temanku bawa ke klinik, terus besok udah nggak ada. Pasti berat banget ya, kayak ibaratnya sahabatan udah lama, terus tiba-tiba harus ditinggalin sama kinannya. Oke Mbak, jadi nanya ini, sorry. Oke. Tunggu take time dulu. Semangat Yan. Semangat. Ya begitulah teman-teman. Jadi ya kita teman-teman, kalau misalnya kita pawangnya juga kinannya kayak udah jadi saudara sendiri, udah jadi sahabat sendiri karena udah dirawat dari kecil sampai dia meninggalkan kita semua gitu ya. Jadi kayak udah gitu loh. Pertanyaan selanjutnya, pernah nggak dikencingin atau diempupin sama kinennya? 1, 2, 3.
Berbeda ya. Kalau Mbak Endro nggak pernah, kalau Mbak Dian pernah nih. Mungkin boleh diceritakan nih Mbak Dian kenapa kok bisa sampai diompolin nih beratnya ya? Lihat kan jatuh kan. Sebenarnya nggak tahu juga ya Mbak. Itu lagi operasi di Priok, lagi operasi di Priok. Emang sebenarnya lagi emang bawa buat. Sebenarnya kan emang kalau sebelum apa kegiatan operasi kan misalnya dibawa buat empty out kan, buat pup, buat pip gitu. Nah kebetulan pas lagi pup pip ini aku emang ngobrol. Oh, ya. Jadi paunya lupa gitu ya? Iya, aku ngobrol sama teman pawangku yang lain terus nggak sana anget kakiku ya ternyata Tiba-tiba anget gitu ya. Apa anget yang keluar ini ya? saya yang dipipisin ternyata. Baru tahu ternyata kalau Kinani itu ada toilet trainingnya juga. Ada ya. Ada. Seperti ngomong anak sendiri gitu ya. Seperti di area ini sangat dilarang anjing buat Pip, pup pip gitu. sama pup ya. Oh gitu, karena ini masuk area steril ya. Iya betul. Gitu. Oke, tepuk tangan dong semuanya. Ya mungkin boleh saya bawa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kita pertanyaan selanjutnya ya Mas ya, Mbak ya. Oke. Sebagai handler, bangun chemistry sama Kinani itu kira-kira berapa lama ya? Misalnya mungkin dari bayi atau mungkin dari mereka usia 5 tahun gitu? Bangun chemistry 5 berapa tahun lama? udah terlalu Udah tua, terlalu Mbak. tua ya, mohon maaf. Pertanyaannya ganti dulu, pulang. Sebagai handler, bangun chemistry dengan Kinani itu berapa lama sih Mas, Mbak? Sebenarnya nggak lama sih ya Mbak, karena emang K9 di Bea Cukai ini emang kita pilihnya yang secara natural itu emang udah ramah ke orang lain. Jadi bikin chemistry-nya pun nggak yang gitu-gitu lama, tapi 3 bulan udah cukup sih ya Bang. Iya. Selama proses pelatihan jadi handler baru dengan anjingnya itu udah bisa membangun chemistry sama anjing. Bahkan yang di rumah sendiri pun belum pernah pegang anjing, tapi pada saat pelatihan selama 3 bulan dia udah mulai bonding sama anjingnya. Jadi kira-kira sekitar 3 bulan untuk dapat trik gitu ya dengan anjingnya ke gitu. Kalau Mbak Dia sendiri punya anjing juga di rumah atau Enggak sih. oh, enggak? Berarti baru di sini dan bisa langsung bonding dengan anjingnya. Luar biasa, tepuk tangan dong semuanya. Nah, ada nggak pengalaman paling berkesan saat bertugas dengan K9-nya? Ya. Pengalaman paling berkesan ya menerima penghargaan kali Mbak ya. Mungkin kalau saya nggak masuk ke unit K9, mustahil juga saya dapat penghargaan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling berkesan itu ketika dalam tempo waktu yang singkat, proses pelacakan singkat, terus saya harus memutuskan ini ada apa enggak nih isinya gitu. Itu yang paling berat lah, paling unik lah menurut saya. Itu aja. Kalau dari Mbak Dian? Paling berkesannya di sini jadi ketemu idola-idola saya. Seperti siapa tuh idolanya? Bu SMI. Secara ketemu kan biasa ya Mbak, pegawai daerah gitu ya, ketemu Bu SMI tuh kayak wah gitu. Apalagi ngobrol gitu masalah anjing tuh kayak nggak pernah kepikiran aja gitu ngobrol anjing sama Bu SMI tuh kayak nggak kepikiran aja. Terus yang kedua tuh sama Mbak Diana. Mbak Diana itu pawang anjing perempuan pertama yang bikin saya pengen banget masukin. Yang menginspirasi Mbak Dian gitu ya untuk menjadi handler K9. Oke tuh. Saya jadi penasaran nih, kira-kira motivasi Bang Andrew dan juga Mbak Dian untuk menjadi pawang tuh apa sih? Jadi dulu saya masuk handler tuh posisinya sudah di kantor PN utama Tanjung Priok pada tahun 2007 ya. Nah, jadi pada tahun tersebut mungkin pangkat saya masih 2A dulu. Saya ngelihatnya saya jadi pegawai bea cukai ini saya harus punya keahlian tertentu nih untuk bisa berprestasi. Terus selain itu juga ya karena di unit anjing pelacak ada brevetnya, lumayan juga nih nambah-nambah brevet di seragam. Biar kayak banyak lencana-lencana Iya, gitu ya. Awalnya begitu. Ding ding Mbak. ding 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 gitu. Ya, itu Gitu, aja, ya. gitu. Jadi mungkin pengen punya keahlian khusus gitu ya. Kalau Mbak Dian sendiri? Kalau aku dulu kan sebenarnya sebelum masuk K9 aku kan di Bea Cukai Sintete ya Mbak. Dan itu tuh biasanya kita selalu kumandah ke Aruk, PLBN Aruk. Itu ada K9-nya di situ, sering K9-nya di situ. Terus
kan kayak sawang sinawang gitu ya. Oh kok kayak seru ya kerja sama anjing gitu. Kerjanya nggak di belakang meja gitu, nggak di belakang komputer. Terus ya saya juga cari-cari info kan, bisa nggak ya kalau pegawai perempuan berhijab apalagi gitu kan masukin. Terus ketemulah artikelnya Mbak Diana itu. Terus kayak kenapa nggak coba gitu. Loh, ternyata bisa kok perempuan bisa kok. berhijab menjadi pawang anjing gitu ya. Tuh. Nah, tadi kan Mbak Dian kan bilang ternyata bisa. Kira-kira ada nggak sih tantangan dalam menjadi pawang seorang anjing? Dari Mbak Dian dulu, habis itu Bang Andrew ya. Kalau tantangannya sih sebenarnya karena ini tuh dunia yang maskulin ya, dalam artian tuh lebih banyak di lapangan Mbak. Jadi kayak bener-bener fisiknya, mentalnya tuh harus kuat. Biar kita juga staminanya kuat kan, bawa kinanya juga, karena ya di lapangan kan macam-macam ya, kita ke bandara, ke kantor pos, ada yang ke border, ada yang ke pelabuhan apa segala macam. Jadi fisik sih benar-benar yang harus dijaga. Gitu sih Mbak. Kalau dari Bang Andrew sendiri tantangannya apa nih? Pekerjaan di unit anjing pelacak ini sebenarnya membosankan Pak ya. Mulai dari pagi kita harus melakukan grooming, keringetan, terus juga harus berangkat operasi. Operasinya itu nggak cuma deket ya, kalau ke Cengkareng dari sini makan waktu 45 menit sampai 1 jam. Jadi pekerjaannya ya menurut saya ya berat juga dan membosankan gitu. Kalau setiap hari kita lakukan, itu aja. Oke, luar biasa ya. Ada ups and down-nya juga, ada warna positifnya, ada warna negatifnya. Nah, selanjutnya kita mau main game lagi nih. Untuk pertanyaannya. Jadi, this or that. Tungguan loh. Nanti jawabnya harus barengan ya. 1, 2, 3 nanti barengan, oke? Mandiin atau bersihin kandang? Mandiin. Lihat ke kamera. Belum. Ya, ini adalah gamenya. Nama gamenya adalah this or that, oke? Ya. Mungkin bisa lihat ke kamera? Mandiin atau bersihin kandang? 1, 2, 3. Mandiin. Oke, dua-duanya kompak mandiin saudara-saudara. Selanjutnya, penindakan di darat atau di laut? 1, 2, 3. Di laut. Berbeza rupanya. Selanjutnya, kinain jantan atau betina? 1, 2, 3. Jantan. Beda lagi. Jadi banyak pertanyaan nih nanti di dalam otak saya. Selanjutnya, penindakan atau pelatihan? 1, 2, 3. Tindakan. Oke. Tunggu dulu dong. Pertanyaan terakhir. Tetap menjadi handler atau pindah kantor? 1, 2, 3. Tetap jadi handler. Nah, kalau yang tadi kan mandiin semuanya sepakat ya. Karena mungkin kayak bau gitu kali ya Mas. Gimana Mas? Tantangan sendiri nih membersihkan kandangnya gimana nih? Kita jadi handler pada tahun-tahun pertama sampai 5 tahun lah. Itu punya kewajiban buat bersihin kandang. Makanya kita tahu bagaimana malesnya bersihin kandang gitu ya. Makanya kita lebih memilih mandiin anjing lebih bagus daripada membersihin kandang. Nah, kalau menurut Bang Andrew nih, kenapa penindakannya di laut? Lebih memilih penindakan di laut? Saya penindakan di laut itu lebih menantang ya kalau saya pikir dibandingkan penindakan di Memacu darat. adrenalin gitu ya? Ya, karena mungkin ya berbahaya juga ya. Tapi ketika berhasil, saya rasa lebih spektakuler dibandingkan yang di darat. Karena mungkin kalau sekali nangkap langsung bombastis Iya. gitu ya. Kalau Mbak Dian sendiri, kenapa lebih memilih penindakan di darat? Karena belum pernah ke laut sih Mbak. Oh, belum pernah sebenarnya. laut. Hati-hati nanti disuruh ke laut loh, Mbak. Jangan, tolong. Oh, diganti jawabannya. Nah, mau diganti jawabannya nggak, Mbak? Nggak usah, nggak aja. Ini nanya beneran nih. Terus kenapa lebih memilih jantan dibandingkan betina gini? Anjing sama seperti hewan lainnya ya. Kalau betina yang tidak disterilkan ya Menstruasi gitu ya? menstruasi loop dia setiap 6 bulan kalau nggak salah ya. Terus pada saat dia loop nggak mungkin kita bawa ke operasi karena akan mengganggu anjing jantan yang lainnya. Otomatis rasa pede itu kurang ketika kita nggak bawa anjing kita gitu. Jadi saya lebih memilih anjing jantan dibanding anjing betina. Gitu. Kalau Mbak Dia sendiri pendapatnya lebih memilih anjing betina?
Karena lebih sering handle yang betina, jadi saya kayak lebih nyaman aja sama yang betina. Gitu sama perempuan jadi lebih mengerti gitu ya. Oke, selanjutnya. Mas Mbak, kan punya prestasi nih terbesar Unity K9 dan juga punya program pelatihan baru. Nah, boleh nggak sih cerita-cerita yang menurut Mbak tuh heroik, Mas Mbak ini heroik dalam menjalankan fungsi pengawasannya? Saya dulu. Boleh? Saya ikut serta dalam pengungkapan 2 kasus dengan total 2,6 ton bersama Andro waktu di Batam. Menurut saya itu yang jumlah tangkapan terbesar yang salah satunya heroik lah. Terus di lain sisi juga kadang menurut manusia ini modus ini nggak ada gitu. Sementara dengan kita lakukan pelacakan, anjing dapat mampu membuktikan bahwasanya di situ ada narkotika yang tersembunyi. Itu dia heroiknya unit anjing pelacak. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Andro. Andro kamu kucap, Andro. Kucap. Bisa mengungkap 2,6 ton lebih metamfetamin di Batam ya waktu itu. Keren banget. Nah, selanjutnya nih kalau menurut Mbak nih aksi-aksi heroiknya apa? Kalau saya sih aksi heroik yang mungkin yang paling berkesan kali ya. Kalau paling berkesan saya itu nangkap sama anjing saya sendiri. Itu kayak lebih ada, wah gila bisa nih. Bangga gitu ya. Udah latihan bareng, mandiin bareng. Nangkep banget itu kayak gila sih. Bangga gue sama dia. Gila, luar biasa bangga ya. Jadi kayak keren banget ya anjing-anjing ini bisa mengungkap narkotika di laut, di bandara. Mungkin juga di tempat-tempat terpencil karena ada false, apa itu mas namanya? False compartment. False compartment, jadi kayak misalnya diselundupkan di figura atau di mesin-mesin gitu ya mas ya? Mungkin pikiran manusia nih nggak mungkin nih modus seperti ini nih. Tapi dengan kemampuan anjing ya, anjing bisa membuktikan di sana tuh ada narkotikanya gitu. Oke, sebelum kita tutup podcast pada hari ini, ada closing statement nggak dari Bang Andrew nih? Tadi tuh nggak ditanya Mbak, kenapa harus bertahan gitu jadi handler? Oh, mau ditanya ya. Yang tadi yang kuis terakhir tuh ya. Jadi nanti di editor dipindah ke depan ya. Nah, kenapa Bang Andrew dan juga Mbak Dian ini ingin tetap menjadi handler dibanding harus pindah? Ini bukan karena takut mutasi atau gimana? Iya enggak. Wajar sih namanya mutasi itu ditakutin ya. Karena kan kita punya kehidupan juga ya. Dengan keluarga mungkin seperti itu ya. Tapi kenapa saya milih jadi handler sampai nanti tiba waktunya Mbak. Karena saya punya moto nih sekarang nih. Punya moto yang termasuk cita-cita saya juga. Come as handler, live as commander. Mungkin itu Mbak. Luar biasa. Keren-keren. Quotes hari ini di sini ya, editor tulis ini. Selanjutnya nih, kalau Mbak Dian nih kenapa pengen tetap jadi handler nih Mbak? Karena apa ya, mungkin emang awalnya pengen kayak Bang Indra tadi punya spesifik lah. Aku pengen punya skill spesifik satu aja gitu. Kayak nggak usah punya banyak skill tapi biasa-biasa aja. Pengennya satu aja tapi mantep gitu. Tapi lambat laun aku ngerasanya kayak they feel the whole inside my heart ya gitu. Jadi kayaknya selama saya dibutuhkan di sini tetap bakal di sini sih. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Bang Andrew dan juga Mbak Dian. Mungkin kalau yang saya tangkap dari dua narasumber ini kayak sudah menemukan jiwanya di sini gitu ya. Kalau bisa semaksimal mungkin kita berbakti, mengabdi kepada negara. Salah. Sebisa mungkin kalau misalnya kita udah bisa berbakti kepada negara melalui menjadi pawang gitu boleh ya di sini terus gitu. Kalau bisa gitu ya. Sangat bisa Mbak. Ya. Dari mulai pawang tingkat 3, pawang tingkat 2, 1, instruktur tingkat 3, 2, 1 itu udah ada setiap naik 3 tahun. 3 kali 6, 18 tahun bisa mengabdi. Luar biasa, keren banget nih sebagai handler bea cukai gitu kan. Sebenarnya saya ada pertanyaan tambahan di dalam otak saya gitu kan. Kadang kan misalnya saya sebagai ini ya, masyarakat umum gitu ya. Mungkin ada yang takut sama anjing atau mungkin waktu diperiksa kayak saya nggak mau diperiksa gitu kan. Sebenarnya karakter anjing K9 sendiri itu kayak gimana sih? Apakah tiba-tiba langsung guguk atau enggak gitu? Jadi
emang kita milih anjing yang family dog ya. Jadi sama semua orang itu dianggap dia sebagai teman. Terus untuk melakukan pelacakan orang, pelacakan penumpang, kita melatihkan mereka untuk tidak lompat, tidak menggonggong, tidak menjilat atau terlalu agresif lah terhadap orang. Itu udah kita latihkan. Oh gitu, jadi mungkin buat teman-teman masyarakat jangan takut karena Kinan hanya menjalankan tugasnya gitu ya untuk mencari-cari barang yang berbahaya, barang-barang yang dilarang masuk ke dalam negara kita. Oke. Mungkin ada closing statement sebelum kita tutup. Closing statement Andro. Andro. Kayaknya dia lagi jam-jam bubuk siang saudara-saudara semuanya ya. Tuh, Andro. Tuh, apa bang? Gitu kan. Ya jadi ini anjing berprestasi di K9 guys. Namanya Andro yang udah mengabdi sama Bea Cukai 10 tahun usia anjingnya ya bang ya? Iya, 10 tahun. Berarti sekitar 70 tahun usia manusia, luar biasa keren banget nih Andro nih. Tepuk tangan dong buat semuanya. Guncap Andro, guncap! Ya. Buat Bang Andrew dan juga Mbak Dian, kira-kira ada nggak sih yang mau disampaikan kepada sahabat BC terkait unit K9 di Bea Cukai ini? Unit K9 Bea Cukai saat ini sudah menjadi Regional Dog Training Center. Harapan kita ke depannya agar unit K9 Bea Cukai Indonesia tetap menjadi andalan di pengawasan khususnya narkotika. Itu aja, Mok. Oke, selanjutnya dari Mbak Dian mungkin ada closing statement atau harapan untuk unit K9 di Bea Cukai? Wah berat ya. Ya kalau teman-teman ketemu K9 di bandara atau di mana jangan takut karena nggak akan menjilat, kayak mereka cuma lewat aja, dan jangan lupa join unit K9. Join unit K9 saudara-saudara semuanya. Oke, tiba juga kita di penghujung podcast Bisikin. Saya dan juga rekan-rekan kanal BCTV mengucapkan terima kasih kepada Bang Andrew, Mbak Dian, Andro, gucap Andro, dan juga unit K9 Bea Cukai. Terima kasih, selanjutnya kita mau bahas apa? Komen di bawah. Sampai jumpa.